Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang banyak. Salah satu kenikmatan yang besar adalah kenikmatan untuk bisa beribadah. Alhamdulillah kita diberi nikmat untuk ditakdirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan orang-orang yang mampu, yang mau, yang berikhlas dalam ibadah. Semoga kesyukuran kita diberi Allah nikmat-nikmat yang lebih banyak, yang lebih barokah, yang lebih istiqomah sampai akhir dan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis nanti menyatakan bahwa masuk surga itu syaratnya cuma satu. Apa itu? Mau. Mau itu kerso. Jadi syaratnya masuk adalah kerso atau mau. Barang siapa mau dia masuk surga, yang enggak mau enggak masuk surga. Kenapa? Karena dengan adanya kemauan akan timbul namanya kemampuan. Mampu untuk ibadah, mampu untuk dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau tidak ada kemauan, meskipun mampu tapi kalau enggak mau ya enggak akan bekerja. Mari kita kembangkan kemauan kita untuk masuk ke dalam surga. Bahkan ada pepatah yang mengatakan manjada wajada. Dengan kemauan akan timbul namanya kesungguhan. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia sungguhkan. Dan itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh, bahasa Inggris adalah leda-ledi, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia kerjakan karena enggak sungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu, Nabi kita mengingatkan, yang pertama dalam bahasa ada pepatah, di mana ada kemauan itu ada jalan. Kalau dibalik, kalau tidak ada kemauan meskipun dia tapi tidak ada jalan. Contohnya, orangnya kaya, hartanya banyak,
disuruh untuk korban di hari Idul Adha, alasan ya dah, wah maaf saja anak saya masih sekolah butuh uang yang banyak ya, mobil saya besok pajak dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada kemauan ya. Kalau nggak ada kemampuan, tapi ada kemauan, maka dia akan berusaha bagaimana supaya bisa berkorban. Makanya kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Semua umatku itu akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman yaba, siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga? Wong surga itu tempat yang penuh dengan kenikmatan makanan, minuman, pakaian, perhiasan, pelayan dan sebagainya. Kok tidak mau? Siapa mereka? Terus Nabi menjawab, man atau ani dakhala jannah. Barang siapa yang mentaati kepadaku pada Nabi, apa yang diperintah Nabi dijalankan, apa yang Nabi ditinggalkan, maka akan ke dalam jannah. Kenapa? Karena apa-apa yang diperintahkan Nabi akan menimbulkan namanya pahala. Mulai dari yang kecil-kecil monggo dilazimi, kita usahakan untuk taat dan khidmat kepada Nabi. Mulai dari kehidupan kita sehari-hari ya, bangun tidur ke belakang, makan, minum, atau yang kita usahakan untuk khidmat Nabi. Dan Nabi adalah top model ya, contoh yang paling baik, yang paling itu untuk kehidupan kita ya. Contohnya masalah makan. Makannya Nabi itu sedikit. Kalau kita sedikit makan ya. Kemudian ketika mau makan, Nabi mengutamakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan itu maka semuanya akan jadi ibadah buat kita ya. Terus ada cerita bagaimana? Ada dua setan, setan A dan setan B. Kemudian setan itu hinggap di rumahnya orang beriman, setan B hinggap di rumahnya orang kafir. Suatu saat ketemu, setan A itu kurus sekali, setan B gemuk sekali. Ditanya, loh kenapa kok badanmu kurus? Lah gimana enggak kurus? Si A tadi ketika mau makan dia baca bismillah, saya kan enggak bisa makan ya. Mau minum juga begitu, saya enggak bisa ikut minum. Bahkan ketika dia mau tidur dia juga baca bismillah, sehingga saya enggak bisa tidur. Lah kenapa badan kamu gemuk? Oh saya di tempat saya itu orangnya kalau makan tidak membaca bismillah, sehingga saya bisa ikut makan, ikut minum, ikut tidur ya. Kalau nanti katakan orang beriman itu makan untuk satu usus, orang kafir makan untuk 7 usus, jadi 1:7. Enggak, orang beriman tuh kalau makan akan cepat kenyang. Orang kafir tidak cepat kenyang. Pun paribasan gunung ulon, tak kata gunung ulon, Merapi, Merbabu, gitu. Pertama ngambil sudah menduduk, kemudian tanduk, yang kedua namanya kan gunung ulon, gitu. Merapi, Merbabu, gitu ada 2 jam lagi, kemudian kamar lagi ya. Terus kemudian Bapak Ibu, jadi kalau kita apapun baca basmalah, insya Allah bisa bernilai ibadah. Sehingga Nabi katakan kullu imrin, setiap perkara yang bermanfaat yang tidak diawali dengan al-fatihah namanya
terputus dari rahmat Allah. Sehingga setiap perbuatan yang baik monggo diawali dengan bismillah. Termasuk Pak Bu, ketika mau kumpul bapak ibu pakai bismillah dulu. Ning nek ajeng main, ampun main. Ajeng main bismillah. Itu jenenge pelecehan ngoten lho. Ya ampun main. Kemudian wa man asoni faqad aba, dan yang kedua, bagi siapapun yang maksiat kepadaku, pada Nabi, itulah orang yang enggak mau masuk ke dalam surga. Suruh makan pakai tangan kanan. Ada pada zaman Nabi, ada sahabat makan pakai tangan kita, diingatkan Nabi, kamu makan pakai tangan kanan. Nah, terus dia ngeyel, ya. Terus Nabi katakan kalau sahabat itu ya berarti kamu nggak bisa pakai tangan kanan, maka kemudian dia makan pakai tangan kita, ya. Ini namanya orang yang aso. Lah orang-orang yang aso kepada Nabi itu nanti hidupnya tidak berkah, tidak efektif, tidak efisien. Contoh lagi pakai dalam hal tidur, ya. Tidur itu yang penting lamanya apa nyenyaknya? Aduh. Ini sakit gitu, boleh nyenyak apa? Nek nyenyak niku mboten sado, sudah terpenuhi, ya. Nabi kita tuh tidurnya tidak banyak, tapi apa? Berkualitas. Nah kadang kita ya sudah habis isya sudah tidur, bangunnya subuh jadi ngantuk. Ya. Kenapa? Karena ya tadi ya tidak efektif. Maka efektifkanlah dengan cara mengikuti Nabi. Lah kalau kita selalu mengikuti Nabi dengan maksimal, hidup kita akan lebih berdaya guna dan lebih banyak pahala. Ya karena lagi semua yang kita kerjakan akan diganjar Allah Ta'ala. Makannya, minumnya, tidurnya, ke belakangnya, ya, bahkan berumah tangganya, bertetangganya, berdagangnya, semua diganjar Allah. Sehingga 24 jam bisa bernilai ibadah, ya. Sedangkan orang yang memaksiati Nabi, maka semuanya bisa bernilai dosa. Makannya dosa, minumnya dosa, ya, berkeluarganya bisa jadi dosa dan lain sebagainya. Maka monggo kita usahakan untuk selalu ittiba kepada Nabi. Dengan yang utama kita semakin mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Terus yang kedua diamalkan yang ketiga, terus disampaikan kepada orang lain. Terus kemudian di beberapa amal-amal yang kita lakukan ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Suatu saat sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayul amali ahabu ilau, ya. Amal apa yang paling dicintai Allah? Qala nadra as-salatu ala waqtiha. Salat atas waktu bimakna as-salatu ala awali waqtiha. Salat pada awal waktu. Salat subuh itu waktunya dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Nah kalau bisa sebenarnya ya setelah terbit fajar sitik jangan terbit matahari. Bahkan jangan sampai matahari pun tekan dhuwur lagi subuh. Sholat duhur dimulai dari ketika matahari condong ke barat sampai bayang-bayang melebihi bendanya, itu waktu duhur. Waktu asar dari bayang melebihi bendanya sampai tenggelamnya matahari. Waktu maghrib dari tenggelam matahari sampai hilangnya mega merah atau candi ayu, ya. Terus isya setelah siang sampai datangnya waktu subuh.
terus dipelajari. Sekarang semakin modern, hingga kemudian para ahli falak membuat namanya jadwal sholat. Jadwal ada di kalender, ada di HP, ada di berbagai macam media, laptop juga ada, televisi juga ada, Bapak Ibu, ya. Sehingga orang selalu memungkinkan sekali bisa mempersiapkan diri untuk sholat, untuk tidak terlambat. Kita pakai. Sekarang dulu jam berapa Bapak Ibu? Kurang lebih 11.30. Jumatane cik rodok do awal. Ya ini kok wis adzan dhuwur. Memang adzan dulu jam 11:30 kok. Biasanya jam 12 kok. Subuh juga pakai kan ini bulan Oktober. Nanti November itu sampai subuh tuh kalau nggak salah jam 4 kurang seperempat tuh yang paling kasih. Jam 3:45 wis adzan subuh. Ya Bu nggih. Jane cek penak benakne kemul. Makanya kita pentingnya nampak tadi kesungguhan kemauan tadi. Terus kemudian setelah itu apa oleh Nabi? Yang kedua, birrul walidaini, ya. Sholat 5 waktu di awal waktu. Terus kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Kalau pas orang tuanya masih sehat, enggak begitu masalah. Kalau sudah pada masa pikun tur yo loro sisa, atine kudu kandel ping 3. Diaturi ra kersa nek lara nyalahke wong liya. Kemarin saya tuh malam Jumat itu dimaki-maki beras sewengi, Pak. Kemudian beras satu malam. Kenapa? Karena malam berikutnya kan sebelumnya kan induknya dipreteli ibu saya. Terus sama barangkali itu tangannya dirut sama tempat tidur, ya. Kemudian suruh ngicuni, boleh no gunting kono, enggak boleh gunting kono, gunting kan, yo sih. Kan nggak bisa, ya. Ternyata juga lama-lama juga bisa. Saya tinggal tidur tuh kemudian tahu-tahu dikupas lagi, nah, saya bengok-bengok lagi, ya. Ya kadang-kadang ya gitu, ya itulah namanya butuhnya hati double telur. Sudah di plester, sudah dirawat, letoi mergone nopo gatal. Kemarin ya di puskesmas pada bulan itu sudah di plester, kemudian sampai rumah letok lagi. Sekarang mulai kita ada usaha, ya. Makanya memang pentingnya kita minta tolong kepada apa yang kita tidak mampu. Enggak mampu sahabat, ya minta tolong kepada Allah untuk diberi Allah kesabaran. Allahumma afrik alaina, ya, diberi kesabaran, diberi keridhaan. Ridho bekteni bapak ibu yang asal sudah dalam keadaan yang menyusahkan. Wis dahar ngunjuk ten niku BAB akan ten niku. Ya, niku ganjarane gede nek yakin. Nah, terus yang ketiga baru al-jihadu fi sabilillah, itu jihad di jalan Allah. Nah, monggo Bapak Ibu kita usahakan mencari amal-amal yang punya fadilah supaya kita dapat pahala yang banyak. Ya, ada 3 objek A, B, C, ya. Kemudian ada namanya tender lelang, ya, membawa berasnya dalam bentuk sak ukuran 25 kilo, ya. Si A bawanya cuma 1, si B bawanya 2, si C bawanya 4, ya. Sekali sebulan sampai 10 kali. Maka si A itu dapatnya ya cuma 250 kilo, ya. Si B 500 kilo dan si adalah 1000 kilo. Sehingga upahnya beda. Nah, kita kalau bisa cari yang lebih banyak. Apalagi sekarang
sholat 5 waktu itu kan masjidnya sangat-sangat dekat dengan kita. Semakin banyak masjid memungkinkan kita itu datang di masjid tidak butuh suatu kesusahan. Mulai Pak tadi oleh bedang mungkin ada numpak, bukan saya numpak motor apa lewat tadi langsung sengklek, Monggo untuk diusahakan, waktunya monggo kalau bisa 10 menit sebelum dikumandangkan adzan. Monggo dipersiapkan. Saya juga pakai. Kadang kalau saya tidur siang itu sebelum adzan saya beker, kemudian saya bangun, kemudian ke belakang, kemudian bisa sholat qobliyah sebelum sholat wajib. Terus dirutini. Itu nanti yang akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Tapi nyon pangapunten, kalau kemauannya belum ada atau setengah mau, sok mau, sok boten mau, sok sadar, sok boten sadar, maka kemudian timbul namanya nyon ngapunten kemalasan. Seperti orang munafik, wa idza qamu kusala. Ketika mereka beri undangan, mereka beri dengan malas. Sifat orang-orang munafik. Makanya monggo usahakan untuk bisa sholat di awal waktu, kalau bisa berjamaah bersama imam rawatib, menyaksikan takbir oleh imam rawatib itu yang paling utama. Kemudian juga amal-amal yang maaf saja agak berat. Kalau zaman dulu pakai zaman tahun 70-an, ajeng ten masjid niku yang pertama masjidnya jauh. Yang kedua dalane yo dereng apik tur yo peteng. Tekan masjid ajeng wudu nimbo sik ten sumur, sumure jero sisan, embere borot sisan. Akhirnya ya jadi suatu keberatan. Terus Nabi sampai bersabda, Basir al-masai fi dzulumati al masjid binuritami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang dia mau berjalan di kegelapan malam untuk datang di masjid. Kabarnya adalah dengan cahaya yang serupa dari kiamat. Jadi kalau kita mau untuk datang di waktu malam, isya dan subuh, sekarang sudah banyak jalan yang bagus, sudah banyak penerangan, maka kan lebih mudah, Lah makanya monggo itu adalah amalan yang punya fadilah, punya keutamaan. Besok dari kawan Bapak Ibu, setiap orang akan menerima berbagai kesusahan. Di adalah namanya kegelapan. Lah orang-orang yang mau bergelap-gelap datang di masjid akan diberi nur cahaya dari kiamat. Maka sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Makanya monggo meskipun di waktu malam, isya subuh itu monggo untuk disemangati. Bahkan dikatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti sholat malam semalam suntuk, yang isya setengah malam, maka kita lazimi. Alhamdulillah di masjid kita subuhnya sudah cukup banyak, alhamdulillah. Terus kita lanjutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang 32-69 mengatakan, walladzina jahadu fina, barang siapa yang dia mau bersungguh-sungguh di jalan kami,
Lana dan bulana sungguh akan kami tunjukkan pada jalan-jalan kami. Saya contoh Bapak Ibu ya. Dulu ketika kita masih kecil, kita kalau makan manggis ya, kulitnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena nggak ada manfaat. Setelah ditemukan cara mengolah kulit manggis, ternyata hasilnya lebih mahal dibanding dengan manggisnya. Kata namanya gedebok pisang itu kan banyak yang dibuang. Kenapa? Karena nggak manfaat. Ya, di Amerika Pak, ada namanya jus gedebok. Gedebok itu digawe jus. Untuk mengecilkan perut-perut yang besar. Ya, di sini belum umum. Lah demikian juga orang dalam beramal, kalau tidak atau belum tahu manfaatnya tidak akan bersemangat. Tapi kalau tahu manfaat akan lebih semangat. Lah yang dapat ini adalah Allah Ta'ala. Contoh ya, sudah kita sering katakan Rob Al-Aini Qob Nasoki Kuduminatuna wa Mafiyah. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dibanding dengan dunia dan seisinya. Ya, coba kalau kita lihat namanya kan Elon Musk. Apa sebutan Elon Musk Pak? Ini orang terkaya nomor 2 sedunia. Ya, hartanya kurang lebih 5.000 triliun, 5.015. Sugih mboten? Sugih mboten Pak? Kalih panjenengan sugih pundi? Oh sugih panjenengan. Panjenengan 2 rakaat itu donya lan saisine kok. Dijual lebih daripada 5.000 triliun. Ya. Maka kita berusaha untuk mendapatkan itu. Ya. Terus bagaimana kita tambah lagi? 4 rakaat sebelum duhur. Kalau bisa sebelum duhur 4 rakaat kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 2 ya. Ternyata ada suatu amal yang ditakketkan Nabi ya. Karena menjelang duhur pintu langit dibukaannya waktu yang istijabah ya. Maka usahakan kalau bisa sholat qobliyah duhur itu adalah 4 rakaat. Ya, saya itu pakai rakaat nanti. Kalau sekiranya saya pas pulang belum duhur, ya, kalau sampai sini nanti duhur, kemudian saya sholatnya nggak di sini, ya, sholatnya di Kartosuro biar bisa apa? Sholat qobliyah duhur sebelum adzan. Saya sudah sampai di Masjid Kartosuro, terus saya wudhu, kemudian saya sempat untuk qobliyah duhur. Kalau sampai dilaku nggak sempat qobliyah duhur, ya, oke. Usahakan demikian untuk baca Quran Bapak Ibu ya. Yang sudah diberi maka akan mudah untuk baca Quran. Ternyata Bapak Ibu salah satu manfaat adalah menghindari dari namanya kepikunan. Orang yang berulang zaman itu tidak akan mendapatkan pikun ya. Sebaliknya yang tidak bisa akan timbul namanya kepikunan. Nopo lali sing boten ae mong kale. Ada duit nggih. Kemudian wa inna Allah dan Allah itu akan bersama orang-orang yang berbuat baik ya. Kalau kita berbuat itu Allah akan menolong kepada kita. Contoh Abdullah As-Sairi, orang yang usia 77 tahun, sejauh usia sebelah itu dia sakit nggak bisa jalan, bisa cuma berangkat ke masjid 5 kali sehari selama 66 tahun Pak. Itu kuat. Kenapa? Karena dikuatkan oleh Allah Ta'ala ya. Atau yang lainnya dalam hal apa? Dalam kita sholat malam ya. Sahabat Nabi itu ada yang sholat malamnya itu saking lamanya diencoki manuk itu makanya tidak langsung pergi. Kenapa? Saking usulnya. Allah Akbar ini lama. Kalau
kita nyuwun ngapunten 11 rakaat seperti sudah kita di Magetan itu. Pas Ramadan itu mereka sholatnya habis isak sampai jam 3 malam. Kirang langkung 7 jam Bang, setiap malam. Kira-kira dipun Bapak Ibu. Langsung ngapur sik dhewe. Lah tanggane Magetan Blitar niku 7 menit. Ya, atau 23 rakaat cuma 7 menit atau 7 jam. Oke, mau milih meniku. Di Bapak Ibu, mari kita usahakan bagaimana supaya kita ditolong Allah Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ini bukan untuk tapi untuk suatu kajian saja. Orang itu kalau sudah membiasakan diri dengan suatu kebaikan, maka akan jadi biasa. Akan jadi mudah. Orang biasa sholat malam, maka sholat itu adalah suatu hal yang mudah, bukan hal yang susah. Ya, orang puasa juga begitu, yang tak puasa Senin, Kamis atau Daud ya, maka puasa dia jadi apa? Mudah dan sebagainya. Ya, meskipun ada keadaan yang tidak normal, tetap dalam keadaan mudah. Makanya monggo kita usahakan untuk semakin mudah berbuat kebaikan dengan kita berusaha mendekati kepada Allah Ta'ala. Terus yang terakhir, inna yang ila suwanikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat pada bentuk dan harta kamu, tetapi melihat pada qulubikum wa amalikum, melihat hatimu dan amal kamu. Ada 4 orang A, B, C, D. Ya. Si A itu orangnya kaya tapi rupanya jelek, gitu. Si B itu wajahnya bagus tapi melarat, ya. Kemudian si C itu wis melarat yuelek sisan, ya. Tapi amalnya bagus. Contohnya Bilal Aroba, gitu. Orangnya hitam, melarat sisan, tapi dia punya keunggulan dalam hal beramal. Yang keempat si D, ya, orangnya kaya, orangnya ganteng, orangnya banyak amal, orangnya ikhlas, contohnya Utsman bin Affan. Ya, maka yang adalah hatinya dan amalnya. Maka kita jangan melihat orang dari wajah dan hartanya. Ya, lihatlah amalnya dan niatnya. Kita juga begitu, ya. Usahakan kita beramal dengan amal yang semakin lama semakin baik. Ya, semakin meningkat kuantitas dan kualitas kita. Harus ditingkatkan, terus niatannya monggo dibangun supaya dapat ikhlas sampai kita ketemu dengan Allah Ta'ala, ya. Terus kita usahakan untuk bisa istiqomah, meskipun itu tidak mudah. Kita minta Allah Ta'ala supaya diberi keistiqomahan. Allahumma ini adalah istiqomatan, ya Allah. Aku minta kepadamu supaya diberi keistiqomahan sampai akhir hayat. Saya kadang Bapak Ibu mendengar beberapa orang mugi-mugi saged istiqomah anggenipun ibadah ngantos akhir hayat husnul khotimah. Ya, dan seperti itu Bapak Ibu. Ya, jangan sampai nanti maaf saja sudah beramal banyak, kurang dikit, ya. Kemudian maaf saja kejauhan pada keburukan, kemudian tamatnya dalam keadaan jangan sampai. Makanya kita minta kepada supaya diberi husnul khotimah, diberi keistiqomahan, diberi keikhlasan dan keridhaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim
Fatuh alaina innaka antal rahim. Takhir dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum